Siapa yang tidak mengenal pocong? Hantu yang konon gentayangan di malam hari, terbungkus kain kafan, dan melompat-lompat mencari pembebasan. Namun, pocong tidak hanya sekadar mitos dalam cerita rakyat, tetapi juga menjadi simbol yang tepat untuk menggambarkan perilaku pocong di panggung politik kita. Mari kita lihat bagaimana pocong dapat menjadi plesetan yang tepat untuk mengkritik tindakan pocong yang seringkali bersembunyi di balik kain kafan birokrasi dan janji-janji palsu. Pocong adalah salah satu sosok hantu paling terkenal dalam mitologi Indonesia. Sosok ini diakini gentayangan karena tali kafannya tidak dilepas saat dikubur, sehingga tidak bisa bergerak bebas dan hanya melompat-lompat. Namun, siapa sangka bahwa perilaku pocong ini juga mencerminkan perilaku pocong kita yang seringkali terjebak dalam jaring kepentingan dan janji-janji yang tidak ditepati. Seperti halnya pocong yang tiba-tiba muncul untuk menuntut hak dan keadilan. Pocong juga sering muncul tiba-tiba di depan kita dengan agenda-agenda baru. Sayangnya, agenda tersebut seringkali hanya bersifat sementara dan tidak memberikan solusi nyata. Seperti pocong yang terperangkap dalam lingkaran setan, pocong terjebak dalam lingkaran kepentingan pribadi yang membuat mereka sulit bergerak ke arah yang lebih baik. Sama seperti pocong yang menuntut pelepasan dari dunia ini, rakyat juga menginginkan pocong kita melepaskan diri dari belenggu kepentingan pribadi dan berfokus pada kepentingan rakyat. Namun, kenyataannya, pocong seringkali lebih tertarik untuk menjaga kepentingan pribadi daripada benar-benar melayani masyarakat. Pocong tidak bisa bergerak bebas karena terikat oleh tali kafannya. Ironisnya, pocong juga seringkali terbungkus dalam kain kafan birokrasi yang rumit dan membingungkan. Janji kampanye yang manis berubah menjadi jerat birokrasi yang menyulitkan pelaksanaan kebijakan. Seperti pocong yang terikat dan tidak bisa bergerak bebas, pocong seringkali merasa terikat oleh sistem yang korup dan tidak efisien. Ketika pocong dihadapkan pada kenyataan bahwa banyak kebijakan dan program pemerintah terhambat oleh birokrasi, mereka seringkali mencari kambing hitam. Alasan klasik seperti anggaran tidak cukup atau prosedur terlalu rumit menjadi cara mereka untuk menghindari tanggung jawab. Ini hanyalah bentuk lain dari kain kafan yang menjerat pocong, sementara proyek-proyek mangkrak dan janji-janji yang tidak ditepati menjadi kuburan bagi harapan rakyat. Masyarakat seringkali merasa frustrasi dengan keadaan ini, berharap pocong dapat memotong tali kafan birokrasi dan bergerak maju untuk mewujudkan janji-janji mereka. Salah satu ciri khas pocong adalah cara bergeraknya yang melompat-lompat. Pocong seringkali berpindah dari satu proyek ke proyek lain tanpa menyelesaikannya. Setiap pergantian periode, banyak proyek yang dimulai dengan semangat membara, tetapi kemudian ditinggalkan begitu saja tanpa ada hasil nyata. Proyek-proyek mangkrak menjadi masalah besar di berbagai daerah. Dari jalan yang berlubang hingga gedung-gedung yang terbengkalai, semuanya menjadi pocong proyek yang menghantui anggaran negara. Ketika rakyat menuntut jawaban, pocong seringkali memberikan alasan yang tidak masuk akal. Namun, kenyataannya, masalah tersebut seringkali disebabkan oleh kurangnya perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat. Pocong seringkali menjadi bintang dalam film horor dan sinetron Indonesia. Media menggunakan pocong untuk menakut-nakuti sekaligus menghibur kita. Namun, pocong juga seringkali muncul di layar televisi dengan janji-janji manis dan kampanye yang muluk-muluk. Ketika kampanye dimulai, mereka tampil dengan penuh pesona dan visi yang menjanjikan. Sayangnya, kenyataannya seringkali berbeda. Pocong seringkali muncul di layar televisi saat mendekati pemilu, dengan janji-janji manis yang menggugah harapan. Namun, seiring berjalannya waktu, janji-janji tersebut memudar seperti pocong yang hilang ditelan kegelapan malam. Ironisnya, pocong seringkali lebih peduli pada citra dan reputasi mereka di media daripada benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat. Mereka lebih sibuk membangun citra positif daripada menyelesaikan masalah yang ada, membuat pocong terlihat seperti pocong yang hanya peduli pada penampilan luar. Sama seperti pocong yang keberadaannya seringkali diragukan dan dianggap mitos, banyak dari kita juga mulai meragukan keberadaan pocong yang benar-benar peduli dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Pengalaman buruk dengan berbagai janji politik yang tidak ditepati membuat rakyat semakin skeptis terhadap kemampuan dan niat baik pocong. Selama bertahun-tahun, rakyat telah dikecewakan oleh pocong yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat. Kita mulai merasa bahwa pocong lebih mirip dengan pocong menakutkan, misterius, dan seringkali tidak dapat dipercaya. Namun, meskipun ada rasa skeptis, masih ada harapan bahwa pocong dapat berubah. Ketika kita menggunakan pocong sebagai metafora dalam politik, kita dapat melihat bagaimana ketidakmampuan dan ketidakpedulian sistem seringkali membelenggu pocong dalam mencapai tujuannya. Pocong terjebak dalam kain kafan kepentingan pribadi dan korupsi, seringkali kesulitan untuk memberikan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Ini menjadi pengingat bahwa meskipun kita hidup di era modern, masih banyak aspek dari pemerintahan kita yang terjebak dalam kuburan tradisi lama yang tidak efisien. Menghadapi pocong di panggung politik memang bukan hal yang mudah. Namun, kita harus berani untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pocong. Masyarakat harus aktif terlibat dalam proses politik dan tidak takut untuk menuntut perubahan yang nyata. Kita harus menjadi pemburu pocong yang berani mengungkap janji-janji palsu dan kebijakan yang tidak efektif. Salah satu cara untuk menghadapi pocong adalah dengan mendukung pocong yang benar-benar memiliki integritas dan komitmen untuk melayani rakyat. Dengan bekerja sama, kita bisa memastikan bahwa pocong yang ada di panggung politik benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat berharap bahwa pocong dapat membuktikan bahwa mereka bukan hanya mitos, tetapi nyata dan siap untuk bekerja demi kepentingan masyarakat.